25 tahun sahur keliling. Ibu sendiri tidak muda lagi sekarang. Tahun ini 77 ya Bu? Sekarang. 77 tahun tapi nggak melemahkan semangat ibu untuk bertemu mereka. Dan saya dengar cerita bahwa 3 bulan sebelum Ramadan ibu pasti sudah langsung harus memastikan kemana sahur keliling tahun ini. Biasanya pilihan tentu pasti itu tentang mereka yang duafa, marginal, tersisihkan, terpinggirkan. Itu harus menjadi daerah utama yang menjadi tujuan ibu sahur keliling. Ya, betul. Sejauh apapun ibu akan jalani? Yang dimaksud sejauh apapun itu dalam kilometer. Oh, nggak ada batasannya. Wah. Tidak ada batasannya. Sampai kemanapun. Kalau itu memang patut didatangin, akan saya datangin. Wow. Apa yang sebenarnya ingin ibu tunjukkan dari semua perjalanan sahur keliling yang sebenarnya ini juga tidak mudah untuk ibu. Tapi ibu tetap mau melakukannya. Banyak yang bisa saya lakukan untuk mereka. Pertama adalah untuk menyambangi mereka dengan tidak, mereka adalah orang-orang yang tidak pernah disambangi. Jangankan disambangi, dilirik pun tidak pernah. Jadi kalau kita datangi mereka, mereka akan menunjukkan senyum yang begitu manis. Senyum yang membuat kita sendiri akan merasa betapa senangnya mereka ditilii. Ditilii maksudnya dikunjungi. Mereka merasa diorangkan. Mereka adalah orang. Tapi selama ini tidak pernah diorangkan. Jadi kalau kita datang ke sana dengan membawa sekotak nasi pun mereka akan bahagia. Dan membuat mereka bahagia itulah yang menjadikan kita juga bahagia. 25 tahun lebih sahur keliling. Ya. Dan tidak pernah hanya berhenti karena pandemi ya Bu ya. Ya, betul. Habis selesai pandemi mereda ibu jalan lagi. Bahkan saya dengar langsung dari ibu, aku kemarin baru sahur keliling dengan Wewe Gombel. Ya. Ya. Ya, betul. Jadi saya bersahur bersama mereka karena mereka bersama kalau sudah jam 8 sudah selesai tarawih, mereka sudah menghilang. Jadi saya taruh pada berbuka. Dan saya berbuka di pinggir pasar di Bandung. Nah, mereka kan ada di pojokan Dago itu. Nah, ketika saya melihat mereka itu tersentuh hati saya. Mereka adalah juga manusia, makhluk Tuhan. Mereka melakukan seperti itu. Motivasinya apa? Apa yang membuat mereka melakukan seperti itu? Itu yang membuat saya mengajak mereka untuk berbuka puasa bersama saya. Dan yang membuat saya terharu adalah mereka berjuang untuk mencari sesuap nasi. Bukan hanya untuk dirinya sendiri tapi juga untuk anak-anaknya. Untuk menyekolahkan anaknya. Memintarkan anaknya. Agar mereka menjadi orang yang berguna. Itu perjuangan mereka. Tapi mereka tidak mau bergantung pada orang lain. Ya. Itu yang menjadi tolok ukur buat mengukur kebahagiaan mereka, bahwa mereka tidak tergantung pada orang lain. Tidak mau bergantung kepada orang lain.